legenda, kejayaan perdagangan rempah, hingga perlawanan heroik Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Yuk kita telusuri jejak kejayaannya yang menggetarkan dunia maritim Nusantara. Di sebuah daratan subur di selatan Sulawesi, sekitar abad ke-14, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang kelak mengguncang sejarah Nusantara, Kerajaan Gowa. Awalnya, Gowa hanyalah kumpulan kampung yang dipimpin oleh para kepala suku. Mereka hidup dari hasil bumi, bercocok tanam, dan sebagian besar mengandalkan laut sebagai sumber kehidupan. Namun, kedekatan mereka dengan samudera membuat orang-orang Goa tumbuh dengan keberanian luar biasa. Mereka terbiasa menghadapi ombak besar dan berlayar jauh, mencari hasil tangkapan serta berdagang dengan pendatang dari luar. Legenda menyebutkan, berdirinya kerajaan Goa tak lepas dari kehadiran seorang tokoh karismatik bernama Tumanurung. Ia dipercaya turun dari langit, membawa cahaya bagi masyarakat Goa. Kehadirannya mempersatukan 9 kerajaan kecil yang sebelumnya sering berseteru. Dari sinilah lahir satu kekuatan besar yang kemudian dikenal sebagai Goa. Sosok Tumanurung dijadikan simbol pemersatu, dan raja-raja Goa setelahnya selalu dianggap memiliki garis keturunan sakral yang membawa wibawa tersendiri. Lambat laun, Goa berkembang dari kerajaan agraris menjadi kerajaan maritim. Mereka melihat laut bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi sebagai jalan penghubung dengan dunia luar. Kapal-kapal kayu mereka mulai melintasi perairan, bertukar hasil bumi dengan para pedagang dari Maluku, Jawa, hingga Malaka. Dari situlah, hubungan dagang mulai menguat, membuat Goa dikenal sebagai pusat perniagaan di kawasan timur Nusantara. Namun, di balik kejayaan awal itu, tantangan juga muncul. Persaingan antar kerajaan tetangga sering menimbulkan konflik. Goa pun harus memperkuat militernya agar bisa bertahan. Para prajurit dilatih, strategi perang laut dikembangkan, dan keberanian mereka kian terkenal. Sejak itulah, Goa mulai menanamkan citra sebagai kerajaan maritim yang disegani. Awal mula ini menjadi pondasi kokoh bagi Goa untuk melangkah lebih jauh. Dari tanah yang sederhana, lahir sebuah kerajaan yang kelak namanya menggema hingga ke negeri asing. Kejayaan Goa mencapai puncaknya ketika dipimpin oleh Sultan Alauddin dan dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin. Pada masa itu, Goa bukan hanya sekadar kerajaan, melainkan simbol kekuatan maritim yang mampu menguasai jalur perdagangan penting di Nusantara. Kapal-kapal Goa berlayar hingga jauh ke perairan Maluku, menguasai jalur rempah yang sangat bernilai tinggi. Tak heran, Goa dijuluki sebagai penguasa laut di timur Indonesia. Sultan Alauddin memeluk Islam pada awal abad ke-17. Hal ini membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Goa. Islam menjadi agama resmi, dan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Islam lain semakin erat. Pelabuhan Makassar, sebagai pusat perdagangan Goa, menjadi tempat berkumpulnya pedagang dari berbagai bangsa, Melayu, Bugis, Jawa, Arab, hingga Portugis. Kota pelabuhan itu pun tumbuh pesat, dihiasi dengan kapal-kapal megah yang berlabuh membawa barang berharga. Setelahnya, Sultan Hasanuddin naik tahta dan Goa benar-benar mencapai masa keemasan. Hasanuddin dikenal sebagai raja yang gagah berani dan memiliki jiwa patriot tinggi. Di bawah kepemimpinannya, Goa semakin diperhitungkan, baik oleh kerajaan Nusantara lain maupun bangsa Eropa yang mulai melirik perdagangan rempah. Hasanuddin memperkuat armada lautnya, membangun benteng, dan melatih pasukan agar siap menghadapi ancaman. Namun, kejayaan itu juga mengundang iri dan ancaman. Belanda, yang datang dengan niat menguasai perdagangan rempah, melihat Goa sebagai saingan berat. Bagi Belanda, Goa adalah batu sandungan yang harus ditaklukkan jika ingin menguasai jalur perdagangan di timur. Maka,
konflik besar pun tak bisa dihindari. Meskipun begitu, masa keemasan Goa tetap dikenang sebagai era di mana kerajaan ini benar-benar berdaulat. Laut menjadi halaman depan rumah mereka, dan samudera menjadi jalan raya menuju kejayaan. Ketika Belanda mulai menguatkan pengaruhnya di Nusantara, Goa menjadi benteng terakhir yang menolak tunduk. Sultan Hasanuddin, yang kemudian dijuluki Ayam Jantan dari Timur, memimpin langsung perlawanan melawan pasukan VOC. Julukan itu muncul karena keberaniannya yang luar biasa, tak gentar menghadapi kekuatan besar dari Eropa. Semangat rakyat Goa menyala, mereka rela berkorban demi mempertahankan kedaulatan tanah airnya. Perang Makassar pecah pada tahun 1666. Belanda menggandeng Arung Palaka, seorang bangsawan Bugis yang memiliki dendam terhadap Goa. Dengan strategi licik, VOC berusaha memecah belah kekuatan lokal agar lebih mudah menaklukkan. Namun, Sultan Hasanuddin tak gentar. Ia mengerahkan seluruh pasukan laut dan darat, serta memanfaatkan benteng-benteng megah seperti Benteng Somba Opu untuk menahan gempuran musuh. Pertempuran berlangsung sengit. Laut Sulawesi menjadi saksi bagaimana kapal-kapal Goa berhadapan dengan meriam VOC. Walau kalah dalam persenjataan, keberanian pasukan Goa membuat Belanda kewalahan. Namun, kekuatan VOC yang terus mendapat dukungan akhirnya berhasil mendesak Goa. Banyak wilayah mulai jatuh, dan pertahanan perlahan melemah. Meski akhirnya Goa harus menandatangani perjanjian Bungaya pada tahun 1667, semangat perjuangan Hasanuddin tidak pernah padam. Ia menolak tunduk sepenuhnya, terus memimpin perlawanan gerilya meskipun kondisi semakin sulit. Bagi rakyat Goa, Hasanuddin adalah simbol keberanian yang tak tergoyahkan. Suaranya lantang, hatinya teguh, dan keberaniannya dikenang sepanjang masa. Perlawanan itu membuat nama Goa harum di seluruh Nusantara. Bahkan hingga kini, Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pahlawan nasional yang melambangkan jiwa pantang menyerah. Meski akhirnya kekuatan politik dan militernya meredup, jejak kejayaan kerajaan Goa masih terasa hingga kini. Salah satu peninggalan terbesar adalah kebudayaan maritim yang mereka wariskan. Orang-orang Goa dikenal sebagai pelaut ulung, dengan kapal tradisional seperti pinisi yang mampu menjelajahi lautan luas. Kapal ini bahkan diakui dunia sebagai simbol kehebatan pelaut Nusantara. Selain itu, peninggalan berupa benteng-benteng megah masih berdiri kokoh. Benteng Somba Opu, misalnya, menjadi bukti bagaimana Goa memiliki strategi pertahanan yang luar biasa. Benteng itu dulunya dikelilingi tembok tebal dan parit, menjadi pusat pemerintahan sekaligus benteng terakhir dalam menghadapi Belanda. Meski kini tinggal reruntuhan, Somba Opu tetap menjadi saksi bisu sejarah kejayaan Goa. Budaya Islam yang diperkenalkan sejak masa Sultan Alauddin juga menjadi bagian penting. Masjid-masjid tua berdiri megah, mengajarkan nilai-nilai agama yang hingga kini masih dipegang masyarakat Makassar dan sekitarnya. Bahasa, adat, serta tradisi Goa tetap terjaga, memperkaya khazanah budaya Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, semangat perlawanan Sultan Hasanuddin juga diwariskan dalam jiwa masyarakat. Kisahnya diceritakan turun-temurun, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk berani melawan penindasan. Semangat itu pula yang membuat nama Hasanuddin diabadikan, baik sebagai nama universitas maupun bandara di Makassar. Jejak kejayaan Goa adalah cermin bahwa sebuah kerajaan bisa tumbuh besar dengan keberanian, persatuan, dan kemampuan memanfaatkan laut. Hingga kini, Goa tetap dikenang sebagai kerajaan maritim yang menggetarkan dunia. Kerajaan Goa bukan sekadar catatan sejarah, melainkan warisan berharga bagi Indonesia. Dari Goa, kita belajar tentang arti keberanian menghadapi penjajah, tentang semangat mempertahankan harga diri,
dan tentang pentingnya persatuan. Sultan Hasanuddin telah mengajarkan bahwa meski kalah dalam persenjataan, semangat rakyat yang menyala bisa membuat musuh gentar. Warisan Goa juga terlihat pada budaya bahari Nusantara. Kapal pinisi, misalnya, bukan hanya simbol orang Bugis Makassar, tetapi juga simbol Indonesia di mata dunia. Dari tangan para pelaut Goa dan Bugis, lahirlah tradisi berlayar yang membuat bangsa kita dikenal sebagai penguasa samudera. Hingga kini, kapal pinisi masih dibuat dengan cara tradisional, menjadi bukti keterampilan maritim yang tak lekang oleh waktu. Di sisi lain, peninggalan berupa nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan budaya lokal menunjukkan bagaimana Goa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini menjadi contoh penting bahwa kebesaran sebuah kerajaan bukan hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi juga dari kemampuan membangun peradaban yang bertahan lama. Goa memang pernah runtuh secara politik, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Jejaknya tetap hidup di tanah Sulawesi, dalam budaya, tradisi, dan kisah heroik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap kali nama Hasanuddin disebut, semangat perjuangan itu seakan bangkit kembali. Kerajaan Goa adalah bukti nyata bahwa dari sebuah kerajaan maritim kecil, bisa lahir sebuah kekuatan besar yang menggetarkan dunia. Dan kisah ini akan terus dikenang sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Itulah kisah megah kerajaan Goa, dari awal mula hingga warisannya yang abadi. Semangat keberanian Sultan Hasanuddin dan kejayaan maritim Goa menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like tanda jempol naik, tulis pendapatmu di kolom komentar tangan menulis 2, dan subscribe bell agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah sejarah Indonesia yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.